Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muda Nadira dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di RSUD Kebumen. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghitung skor balar pada bayi baru lahir. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai maturitas pada bayi, yaitu terdapat dua komponen. Yang pertama untuk menilai dari maturitas fisik, dan yang kedua untuk menilai dari maturitas neuromuskular pada bayi baru lahir. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan maturitas fisik pada bayi. Untuk pemeriksaan maturitas fisik, yang pertama kali dinilai adalah kulit. Dilihat pada bayi, kulitnya apakah masih merah seperti gelatin ataupun masih pembuluh darahnya tembus pandang atau tidak. Apabila masih seperti itu, berarti menandakan bayinya ini semakin imatur. Kemudian sebaliknya, apabila kulitnya itu terlihat seperti pecah-pecah ataupun berkeriput, itu menandakan bayinya itu semakin matur. Kemudian dilihat pada bayi ini, kulitnya ini masih merah, terdapat beberapa pengelupasan atau ruam superficial, dan beberapa vena masih terlihat, yang berarti skor pada bayi ini adalah 2. Selanjutnya yang kedua adalah lanugo. Lanugo merupakan rambut halus yang menutupi tubuh janin. Biasanya muncul pada minggu ke-24 dan ke-25, menandakan bahwa semakin imatur bayi berarti rambut lanugonya itu semakin sedikit, dan apabila semakin matur berarti rambut lanugonya itu semakin banyak. Dan pada bayi ini terlihat bahwa rambut lanugonya itu masih jarang, yang berarti skornya itu yaitu 0. Kemudian yang ketiga adalah garis telapak kaki. Garis ini pertama muncul di telapak anterior kaki, di mana apabila bayinya itu sangat prematur, berarti lipatan kakinya semakin tidak ada. Dan kebalikannya, apabila bayinya itu semakin matur, maka garisnya akan semakin terlihat dan semakin jelas. Pada bayi ini, garis lipatannya hanya pada bagian anterior saja, yang berarti skornya itu 2. Kemudian yang keempat adalah menilai payudara. Di sini dinilai untuk ukuran areola dan papilnya. Apabila bayinya itu semakin matur, maka areolanya akan tampak penuh dan akan semakin menonjol. Kebalikannya, untuk imatur akan sulit dikenali ataupun tidak ada. Pada bayi ini, payudaranya sudah terlihat areolanya dan juga sudah terdapat penonjolan, yaitu skornya 2. Kemudian selanjutnya pemeriksaan pada mata dan telinga. Pada mata bayi prematur, maka kelopaknya itu akan menyatu erat, di mana pemeriksa tidak dapat memisahkan dari si visura palpeura. Kemudian kebalikannya, untuk bayi matur, maka matanya itu akan terbuka. Kemudian untuk telinga, semakin matur bayi, maka kartilagonya itu akan semakin tebal, dan juga ketika dia ditekuk, dia akan kembali seperti semula. Pada bayi ini dilihat bahwa skornya itu adalah 3. Kemudian selanjutnya adalah menilai dari genitalia pria, di mana testis kiri ini akan turun terlebih dahulu dibandingkan testis yang kanan. Saat testis turun, kulit skrotum akan menebar dan membentuk rugi yang lebih banyak. Pada bayi yang matur, maka testis akan tergantung dan rugi juga akan semakin terlihat lebih dalam. Pada bayi ini, nilainya itu adalah 3. Selanjutnya yang dinilai adalah maturitas neuromuskular. Pertama-tama, kita melihat postur bayi. Apabila posturnya itu semakin fleksi, keempat ekstremitasnya, maka menandakan bahwa bayi tersebut semakin matur. Pada bayi ini terlihat bahwa keempat ekstremitasnya itu fleksi, maka skornya itu adalah 4. Yang kedua adalah square window test. Lakukanlah fleksi pada pergelangan tangan dan berikan tekanan yang cukup agar mendapatkan postur sefleksi mungkin. Semakin kecil derajat yang didapatkan, maka menandakan bahwa bayi tersebut semakin matur. Pada bayi ini didapatkan skornya itu 2, yaitu 45 derajat. Yang ketiga adalah arm recoil. Lakukanlah ekstensi pada lengan sampai penuh, kemudian ditahan sampai 5 detik. Kemudian dilihat respon yang terjadi pada bayi. Semakin matur bayi, maka ia akan memperlihatkan respon fleksi kurang dari 90 derajat. Sedangkan semakin ekstensi, maka bayi tersebut semakin imatur. Pada bayi ini didapatkan skornya itu adalah 4. Yang keempat adalah popliteal angle. Pada pemeriksaan ini, lakukanlah ekstensi pada kaki bayi. Kemudian ukur sudut yang terbentuk antara paha dan betis di daerah popliteal. Semakin kecil sudut yang terbentuk, maka bayi tersebut semakin matur. Pada bayi ini, sudut yang terbentuk adalah 120 derajat,
yang berarti skornya itu adalah 2. Yang kelima adalah scarf sign. Pegang tangan bayi, kemudian tarik melintasi leher sejauh mungkin melewati bahu yang berlawanan. Semakin jauh siku bayi dari garis tengah tubuh, maka bayi tersebut semakin matur. Pada bayi ini didapatkan skornya adalah 4. Pemeriksaan yang keenam adalah heel to ear. Pegang kaki bayi, kemudian gerakan ke arah kepala sedekat mungkin tanpa melakukan paksaan. Semakin dekat kaki bayi ke telinga bayi menandakan bahwa bayi tersebut semakin imatur. Kebalikannya, semakin jauh kaki bayi ke telinga bayi, maka menandakan bahwa bayi tersebut semakin matur. Pada bayi ini, skornya adalah 1. Hasil total skor yang saya dapatkan pada pemeriksaan ini adalah 30, yaitu kesimpulannya bahwa usia gestasional bayi baru lahir ini adalah 36 minggu. Demikian penilaian balance skor dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.